Oke, baik. Selamat malam Mas Eka sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami pada diskusi. Selamat malam juga. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi terkaitan dengan polemik pembangunan pabrik semen di Manggarai Timur, yang tepatnya itu ada di Desa Lingkololok dan juga di Kampung Lubuk. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pembangunan pabrik semen tersebut menuai pro dan kontra sampai dengan hari ini. Baik itu pro dan kontra di tataran kalangan akademis, para diaspora maupun para aktivis, maupun juga di kalangan masyarakat yang terdampak oleh pabrik itu sendiri. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi terkaitan dengan polemik tersebut, akan tetapi kita akan lebih menyorot pada aspek hukum dan juga dimensi perizinan dari pembangunan pabrik semen tersebut. Untuk kita ketahui bersama bahwa diskusi ini merupakan diskusi serial yang rencananya akan dilaksanakan beruntun ya, mulai dengan hari ini sampai dengan hari Senin. Nah, sedikit saya paparkan beberapa sedikit kronologis ya terkait dengan pembangunan pabrik semen ini, mengutip berita yang ditulis oleh mongabai.co pada tanggal 15 Mei 2020, bahwa dari 60 warga yang ada di Kampung Lubuk, terdapat 41 kakak yang tidak memiliki sawah, dan 19 kakak yang memiliki sawah. Dari 19 kakak tersebut yang memiliki sawah, 8 kakak mendukung pabrik semen dan 11-nya menolak pabrik semen. Nah, terkaitan dengan pabrik semen ini, untuk pabrik semennya itu ada di Kampung Lubuk dan akan dibangun nanti rencananya itu di areal persawahan di Lubuk, sedangkan untuk penambangan batu gamping untuk bahan baku semen itu akan dibangun di Kampung Lingkololok. Nah, terkaitan dengan izin sendiri, seperti yang telah kita baca semua di media, bahwa Bupati Andreas Agas telah memberikan izin, membuat izin untuk melakukan pembangunan pabrik di Kampung Lubuk, untuk izin untuk pembangunan pabrik semen. Nah, pemerintah Manggarai Timur sendiri dalam menerbitkan izin tersebut itu dikritik oleh berbagai pihak karena dia tidak mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu ya baik itu aspek sosial maupun aspek ekologis di sana. Nah, terkait dengan soal kewenangan izin, kalau misalkan kita tafsirkan secara hukum, memang ini merupakan kewenangan dari pemerintah ya, yang merupakan derivasi dari turunan mengenai hak menguasai negara, yang telah kita ketahui bersama bahwa berdasarkan putusan MK, negara memiliki kewenangan di sana terkait dengan hak menguasai. Nah, dalam kasus ini juga kita mendapati fakta bahwa Bupati Andreas Agas itu telah aktif ya, sangat aktif sekali dalam melobi-lobi warga gitu, dan itu juga dikritik oleh berbagai pihak. Nah, yang juga akan nanti kita diskusikan yaitu bagaimana dengan dasar hukum yang hari ini juga diperdebatkan oleh berbagai pihak yang kita telah baca bersama, yaitu mungkin tulisan dari KF Ferdi Asiman dan juga Bung Nurkolis yang kemarin itu telah menulis dan menggunakan dalil argumentasi hukumnya gitu. Nah, tapi pada malam hari ini kita akan lebih mengerucut pada suatu pertanyaan besar, pertanyaan bersama kita, yaitu pada apa perdebatan hukum yang mengemuka dalam kasus pabrik semen ini, dan kasus pabrik semen dan pertambangan batu gamping di Manggarai Timur ini, dan celah-celah hukum apa saja yang bisa kita lihat. Hal ini yang nantinya akan kita coba diskusikan dan juga akan dipantik oleh dua orang pemantik kita yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Untuk pemantik pertama yaitu Kak Herman Suparman, beliau adalah seorang peneliti KPPOD, yaitu Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Untuk latar belakang pendidikan, beliau S1 filsafatnya di STF Kaledalero dan mengambil studi S2 di UI untuk sosiologi. Saat ini dia aktif menjadi peneliti di KPPOD. Dia juga mengaktif di asistensi teknis dan advokasi isu tata kelola ekonomi daerah dengan fokus turunan reformasi regulasi usaha, perizinan usaha, reformasi birokrasi usaha, perizinan usaha, keuangan dan fiskal daerah. Untuk pemantik kedua yaitu Pak Gusti Dabarja, SHMH, berprofesi sebagai lawyer. Beliau ini merupakan tamatan S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan juga S2 Universitas Gadjah Mada, dan saat ini dia aktif sebagai lawyer di kantor advokat Lex Regis Agustinus Dabarja and Partner, dan beliau juga mengisi pendidikan advokat di berbagai instansi. Nah, kedua orang pemantik ini yang nantinya akan menjadi pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita ke diskusi, saya ingin menyampaikan beberapa hal ke peserta diskusi, yaitu untuk teman-teman peserta diskusi diharapkan untuk memute-kan mic-nya sebelum nanti diberikan kesempatan untuk berbicara. Untuk kesempatan berbicara pertama nantinya akan diberikan kepada dua orang pemantik. Untuk selanjutnya teman-teman nanti akan diberikan kesempatan untuk menanggapi maupun juga bertanya. Tapi terlebih dahulu harus menulis di kolom chat.
Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Gusti Dawarja, SHMH, untuk nantinya menjadi pemantik pertama. Untuk kesempatan pertama saya akan berikan. Silakan Pak. Selamat malam. Malam Pak, selamat malam. Terima kasih inisiatif untuk diskusi soal pabrik semen di Lubuk Lingkololok ya. Sebenarnya kita pikir kalau dari namanya jelas PT Semen Singa Merah ya. Tapi kalau kita telusuri dari akses informasi yang kita sekarang punya, sebenarnya dia belum punya izin. Apakah terkait eksplorasi batu gamping atau izin lokasi untuk pembebasan tanah. Jadi sama sekali nggak ada, yang baru ada itu kelihatannya baru izin penanaman modal. Nah, kemudian ini yang menjadi menarik sebenarnya karena ternyata di akar rumput masyarakat ditawari tanahnya untuk dibeli oleh 2 PT setidak-tidaknya. Dari dokumen yang kita punya sekarang itu yang beredar di media sosial itu ada kesepakatan awal antara PT Istindo Manggarai sama PT Semen Singa Merah. Nah, yang punya izin eksplorasi gamping itu PT Istindo. Oke. Nah, PT Istindo sendiri namanya PT Istindo Mitra Manggarai. PT Istindo Mitra Manggarai sendiri itu dimiliki oleh PT Istindo Mangan Manggarai, yang dulu terkait punya izin eksplorasi mangan di lokasi lain yang dulu beberapa tahun yang lalu saya kira menimbulkan masalah. Jadi saya tidak tahu apakah kesepakatan awal yang beredar yang ditandatangani akhir Maret itu merupakan antisipasi atau kerjasama antara PT Istindo dengan Semen Singa Merah. Karena Semen Singa Merah at least di SDM kita nggak lihat dia punya izin terkait bidang pertambangan. Nah, saya tidak tahu, mungkin nanti rekan Parman mungkin punya data apakah punya izin itu atau tidak. Saya kira sih mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan izinnya ya. Tapi mungkin yang lebih banyak berkembang kemudian orang mengkaji apakah orang-orang di kampung itu mesti pindah dalam bahasa halusnya ya, tapi dalam bahasa kasarnya, apakah memang mereka harus digusur dari tempat kampung di mana mereka selama ini tinggal gitu. Lalu kemudian kita pikir apa memang pilihan pabrik semen itu pilihan yang baik untuk Kabupaten Manggarai, untuk warga-warga di situ. Nah, soal pilihan itu menurut saya perdebatannya itu jangan sampai perdebatannya hanya punya izin atau tidak punya izin gitu. Tapi lebih pada substansi. Ini ada 1.000 warga
let's say 300 keluarga, 300 kakak itu kira-kira punya suami, punya istri, punya anak. Jadi kita kalikan 3, kira-kira 1000. Ada 1000 orang di satu titik, dan ada 2 PT di titik yang lain. Kita lihatnya PT itu, ya dia badan hukum, memang badan hukum Indonesia. Tapi tujuan didirikannya itu, dia itu persekutuan modal untuk mencari keuntungan. Di sisi yang lain, di timbangan yang lain, itu ada 1000 orang, bukan cuma soal hak untuk memperoleh manfaat ekonomi, tapi hak layak hidup. Nah, apakah cukup adil ada 1000 orang yang kita mesti singkirkan dari kampungnya, kita ambil tanahnya, lalu kita berikan kepada 2 PT yang kita juga tidak tahu apakah nanti akan untung atau rugi. Karena 2 PT itu sendiri tentu dia punya modal, terus dia punya pinjaman, apakah nanti akan profit atau tidak, itu ada banyak pertimbangan di sana. Tetapi ada satu kepastian, ketika pada saat 300 keluarga ini harus disingkirkan, menurut saya rasanya tidak begitu adil ya. Nah, pertanyaannya adalah di mana posisi pemerintah? Apakah pemerintah cukup mengatakan itu tergantung negosiasi antara 2 PT itu dengan 1000 warga, atau si pemerintah harus menjelaskan secara proaktif kepada warga dalam keterbatasan pengetahuan. Mereka mesti diberikan pengertian apa resiko-resiko, apa manfaat-manfaat yang mereka akan peroleh. Nah, menurut saya hal itulah tugas pemerintah, saya kira, mendampingi warganya untuk memastikan mereka punya cukup informasi yang memadai untuk mengambil keputusan. Jangan sampai mereka mengambil keputusan ya atau tidak itu dalam keterbatasan informasi. Saya kira untuk pertama kali itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih untuk Pak Gusti Dawarja atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya kita akan ke pemantik kedua, yaitu Abang Herman Suparman. Silakan Abang Herman Suparman, waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, selamat malam rekan-rekan semua ya, yang mengatasnamakan diskusi sebagai diskusi generasi muda Manggarai ya teman-teman. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mempercayakan saya dengan senior saya ini Abang Gusti Dawarja untuk memantik diskusi kita ya terkait dengan apa sih telah hukumnya, kemudian bagaimana dari sisi perizinan usaha gitu ya teman-teman. Kebetulan memang seperti yang sempat diintroduce di awal oleh moderator tadi, bahwa memang selama kurang lebih 4 tahun terakhir saya sendiri pribadi memang fokus kepada kajian-kajian terkait dengan perizinan usaha gitu ya, alur perizinan usaha gitu. Dan ini juga momennya sangat pas dengan kasus apa yang terjadi di BO Batelabar kita semua ya teman-teman semua gitu ya. Baik, saya mungkin mulai dari konteks umum dulu ya teman-teman sebelum masuk ke kasus ini gitu. Pertama, Manggarai Timur ini kan daerah pemekaran ya. Dan kalau kita bicara pemekaran, ide awal dari dulu dari generasi yang memperjuangkan ini adalah ingin mendekatkan negara gitu ya kepada masyarakat gitu teman-teman. Gitu. Dan dengan tujuan seperti itu atau idealisme seperti itu sebenarnya kalau kita baca di konsiderasi Undang-Undang 23 tahun 2014 sangat jelas di sana dikatakan bahwa
kalau kita bicara tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah itu, tujuan akhirnya atau kiblat akhirnya itu adalah kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat. Dan untuk mencapai ke sana, undang-undang ini juga dengan tegas mengatakan pemerintah daerah, gitu ya. Dan kalau kita bicara pemerintahan daerah, berarti ada dua ya, legislatif dan eksekutif. Tapi kalau kita bicara pemerintah daerah, itu artinya eksekutif itu. Dan untuk mencapai kesejahteraan itu, untuk mencapai kesejahteraan itu di undang-undang itu sangat jelas gitu ya. Caranya adalah meningkatkan pelayanan publik, ya, meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi, dan meningkatkan daya saing. Dan itu kita bisa buka di sana gitu teman-teman. Nah, dalam konteks ini teman-teman, apakah kebijakan pemerintah Manggarai Timur itu masuk dalam 4 koridor itu? Apakah itu adalah bagian dari meningkatkan pelayanan? Apakah itu bagian dari meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat? Atau itu adalah bagian dari meningkatkan daya saing Manggarai Timur itu sendiri? Itu poin pertama yang saya mau sampaikan. Dan mungkin menjadi bahan refleksi kita semua gitu. Yang kedua yang saya mau sampaikan sebelum masuk ke kasus perizinan ini teman-teman, kalau kita bicara persoalan perizinan usaha di daerah, kita jangan lepas pisahkan itu dari konteks reformasi regulasi, khususnya reformasi regulasi usaha yang saat ini digaungkan oleh pemerintah pusat gitu ya teman-teman. Dan kita selama ini di sini banyak aktivis lingkungan juga saya lihat ya, ada Abang Darto dari Bogor nih, gitu ya. Saya lihat ada udah masuk di sini. Siap Bang. Siap. Ini teman-teman yang isu di fokus di isu sustainability ya terkait dengan lingkungan. Nah, kembali ke konsen pemerintah pusat terkait dengan reformasi regulasi usaha ya teman-teman ya. Kebetulan KPPOD sendiri gitu ya sejak tahun 2005-2006 mengawal terkait dengan bagaimana sih kalau kita bicara kepastian dan kemudahan berusaha gitu ya. Karena kalau teman-teman menjadi para pegiat bisnis gitu ya, kita kalau kita bicara investasi, ada usaha besar, menengah kecil, UMKM gitu ya. Selama ini kita mungkin alergi dengan kata investasi, tapi dalam konteks yang lebih mikro, kita bicara UMKM. Dan UMKM ini teman-teman sebenarnya mereka itu butuh kepastian dan kemudahan. Kepastian dalam arti, kita sebagai pemohon izin misalnya, kita tahu dengan pasti untuk mendapatkan sebuah izin, saya tahu berapa prosedurnya, berapa biayanya, berapa waktunya gitu. Dan di mana saya akan mengurus itu bicara soal kepastian. Sementara kalau kita bicara kemudahan, dari sisi prosedurnya singkat, dari sisi waktunya, dari sisi prosedurnya sedikit gitu ya, kemudian dari sisi waktu singkat, kemudian dari sisi biaya itu murah, dan tidak muncul apa yang kita sebut sebagai unofficial cost gitu ya, atau istilah yang kita selalu muncul di media adalah pungutan liar. Nah, bagaimana pemerintah Indonesia khususnya pemerintah pusat ingin mencapai tujuan itu, kepastian kemudahan berusaha. Itu sejak tahun 2006 itu ada penggodokan yang saat ini sudah selalu digaungkan adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ya. Dulu teman-teman, sebelum dia naik levelnya dari kantor dulu, badan, kemudian sekarang dinas. Jadi sebelum sampai yang sekarang namanya DPMPTSP itu nanti ada kaitannya dengan kasus Manggarai Timur ini. Itu dulu namanya unit pelayanan terpadu satu atap gitu ya. Dalam pelayanan terpadu satu atap ini teman-teman, kalau kita bicara izin, kita masyarakat misalnya masyarakat Manggarai Timur ingin mengajukan izin, kita tidak hanya ke satu kantor gitu ya. Kita tidak hanya ke dinas perizinan, tapi di dinas perizinan nanti ada berhubungan dengan dinas teknis yaitu misalnya PU gitu ya. Kalau bicara IMB, kita akan ke dinas lingkungan hidup, itu bicara izin lingkungan. Kita akan bicara gudang misalnya, tanda daftar gudang itu kita ke dinas perindustrian dan perdagangan misalnya. Itu dulu namanya UPTSA ya, satu atap. Setelah satu atap muncul yang namanya PTSP teman-teman, pelayanan terpadu satu pintu. Dalam pelayanan terpadu satu pintu idealnya begini, kita masuk ke satu pintu membawa semua berkas persyaratan, kita tidak akan dipingpong ke dinas-dinas lain. Tapi di dinas yang sama, di pintu yang sama, kita akan mendapatkan apakah itu IMB, apakah itu izin lingkungan, apakah itu izin usaha industri, apakah itu IUI misalnya, atau IUP gitu ya. Itu konsep pelayanan terpadu satu pintu.
Setelah pelayanan terpadu satu pintu, sekarang setelah era PP 18 tahun 2018 itu terkait dengan organisasi perangkat daerah OPD ya, dulu namanya SKPD, sekarang OPD. Semua yang terkait dengan perizinan teman-teman, itu semuanya harus dilimpahkan ke namanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dulu Badan Penanaman Modal sendiri, kantor perizinan sendiri, sekarang dilebur jadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, ketika itu dilebur, kalau kita bicara penanaman modal, tadi Kak Gusti sempat singgung bahwa sebenarnya PT itu baru mendapatkan izin penanaman modal. Apa itu izin penanaman modal? Sebenarnya kalau kita lihat dari tahapannya itu baru di izin prinsip atau izin lokasi gitu ya teman-teman. Nah, itu evolusi secara birokrasinya gitu. Kemudian secara bisnis proses perizinan, ini saya masuk ke isu yang sekarang kita lagi bahas, isu alur proses perizinan usaha. Mungkin saya membagi duanya kali teman-teman. Ada yang namanya izin usaha, perizinan usaha sebelum online single submission, OSS gitu ya. Setelah izin usaha setelah OSS gitu ya. Saya cukup jelaskan yang terkait dengan yang OSS karena itu yang sekitar terjadi di daerah. Tian, dulu. Poli kalai. Halo? Oke teman-teman, saya lanjut ya, agak ribut dengan Tian Bu itu. Oke, baik, saya jelaskan alur perizinan usaha yang era OSS ini ya teman-teman. Ketika kita bicara alur perizinan usaha, gitu ya, semua perizinan usaha mulai dari UMKM sampai usaha yang berskala besar, sebenarnya ada 3 tahapan pentingnya. Ada yang namanya fase memulai usaha. Ini kayak Gusti Dawarja pasti tahu baik ya. Fase memulai usaha. Kemudian ada fase izin mendirikan bangunan yang OSS mengatakan itu adalah perizinan dasar. Kemudian fase terakhir adalah perizinan sektoral. Dan perizinan sektoral ini kita bicara misalnya izin usaha industri, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar usaha pariwisata, TDUP, atau yang izin usaha pertambangan tadi. Nah, saya mulai dari tahapan yang pertama, teman-teman. Dulu, sebelum online single submission ini, saya yakin kalau Dinas Perizinan hadir, mereka pasti paham banget ini ya, soal apa itu OSS. Dulu OSS juga, tapi namanya One Stop Service, itu PTSP dulu. Sekarang online single submission yang ada di bawah kendali BKPM, gitu ya. Nah, mulai dari fase memulai usaha, gitu ya. Di fase memulai usaha, teman-teman, produk keluaran atau output utamanya adalah apa yang kita sebut sebagai NIB, nomor induk berusaha gitu. Dulu untuk memulai usaha, kita harus mengurus SIUP dan TDP, surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan. Untuk mendapatkan SIUP ini banyak lagi persyaratan-persyaratannya, mulai dari pendirian pembuatan akta PT, mengurus SKDU, surat keterangan domisili usaha, kemudian ada mengurus NPWP badan. Tapi sekarang itu semua dikonsentrasikan ke namanya nomor induk berusaha. Di dalam ini semacam KTP, tapi KTP untuk usaha gitu. Kita punya identitas usaha kita. Setelah kita mendapatkan NIB ini, baru kita ke namanya izin usaha, yang di dalamnya ada 3 komitmen utama. 3 komitmen utama itu adalah pertama izin lokasi, yang kedua adalah izin lingkungan, dan yang ketiga adalah IMB dan SLF, teman-teman. Jadi setelah kita punya PT, setelah punya NIB tadi, kita ke tahapan selanjutnya yaitu adalah kita harus mengurus izin lokasi di daerah yang menjadi wilayah administrasi tertentu. Misalnya kasus Semen Manggarai Timur tadi itu ya. Kita ngurus izin lokasi ini ke DPM PTSP Kabupaten Manggarai Timur yang ada di Lehong gitu. Nah, untuk mendapatkan izin lokasi ini, dia harus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Negara di wilayah Manggarai Timur. Karena untuk mengeluarkan izin lokasi ada namanya pertimbangan teknis dari BPN gitu ya. Yang saya dengar di kasus Manggarai Timur adalah izin lokasinya sudah keluar gitu ya. Itu yang tadi kayak Gusti katakan bahwa itu adalah izin penanaman modal. Karena ini adalah izin paling pertama di mana seorang pelaku usaha, sebuah badan usaha mendapatkan hak atas sebuah lahan gitu teman-teman. Kalau misalnya izin lokasi terkait dengan pabrik dan tambang di Manggarai Timur tadi sudah dikeluarkan, artinya dia sudah punya
pegangan hukum, basis hukum terkait dengan lokasi di mana dia nanti akan mendirikan usahanya, apakah itu pabrik, apakah itu tambang atau usaha-usaha yang lain gitu. Nah, setelah dapat izin lokasi itu di kabupaten gitu ya, dia ngurus namanya izin lingkungan. Nah, kalau kita bicara izin lingkungan, sebenarnya ada 3 dokumen kelayakan lingkungan yang harus dipegang teman-teman. Pertama, kalau misalnya dia punya risiko rendah, dia cuma hanya menyiapkan namanya SPPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan. Itu kalau risiko rendah, misalnya kita akan membuat usaha laundry misalnya, teman. Karena risikonya rendah, cuman kita membuat pernyataan saja, SPPL namanya. Tingkatan kedua yang risikonya sedang adalah UKL, UPL gitu. Dan tingkatan terakhir adalah AMDAL gitu. Nah, dalam mengurus AMDAL ini, karena saya yakin untuk skala usaha pabrik semen itu pasti AMDAL. Praktiknya dalam studi-studi kami selama ini, untuk mengurus AMDAL itu paling cepat 6 bulan gitu ya. Kenapa 6 bulan atau bahkan bertahun-tahun? Karena biasanya Permarakasa dalam hal ini Pemda ataupun pelaku usahanya itu menyerahkannya ke konsultan atau pihak ketiga. Nanti pihak ketiga ini nanti menyusun AMDAL. Dalam proses penyusunan AMDAL ini, kalau teman-teman baca di Undang-Undang Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang 25 tahun 2007 misalnya, gitu ya. Dalam penyusunan AMDAL, yang menjadi orang-orang atau yang perlu digali pandangannya adalah pertama adalah masyarakat gitu ya. Meskipun kalau kita lihat nanti kayak Gusti mungkin punya analisis sendiri, kalau kita bicara masyarakat di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sangat umum gitu ya. Dia tidak secara definitif mengatakan siapa itu masyarakat terdampak gitu ya. Siapa itu masyarakat gitu ya. Kalau kita baca Omnibus Law sekarang, dia sekarang lebih mensimplifikasinya ke namanya masyarakat terdampak, tapi belum jelas juga siapa masyarakat terdampak gitu ya. Nah, celah ini teman-teman, ini yang selalu dipakai oleh pihak ketiga untuk mengundang masyarakat-masyarakat yang dalam tanda kutip pro dengan usahanya gitu. Sehingga dalam catatan kami di KPPOD misalnya, harus jelas siapa itu masyarakat terdampak, apakah terdampak langsung dalam hal ini yang berada di lingkar kegiatan itu, dan juga yang tidak langsung, karena kalau kita bicara pabrik semen atau tambang, itu tidak hanya berdampak terhadap masyarakat di lingkar tambang atau di lingkar pabrik itu kalau bicara dampak kan bicara tentang kesehatan, bicara tentang apalagi kalau ada air yang mengalir sampai laut, itu bicara tentang nelayan. Kalau kita bicara udara itu tidak hanya terkait dengan masyarakat di lingkar tambang, tetapi juga mungkin secara dampak eksternalitasnya itu bisa lintas kabupaten kota gitu. Nah, dalam proses penyusunan AMDAL tadi, itu yang disebut sebagai dokumen kelayakan lingkungan hidup. Nanti dokumen ini kalau sudah fix di tangan penyusun, itu akan dibawa ke kabupaten, ke dinas perizinan. Kalau dulu kan ke sektoral ya, saya kurang tahu di Manggarai Timur apakah masih pakai dinas lingkungan hidup gitu. Tapi kalau pakai rezim sekarang seharusnya sudah dilimpahkan ke DPMP-TSP gitu. Nah, dokumen AMDAL atau rancangan AMDAL tadi itu akan dinilai oleh komisi AMDAL gitu ya. Kalau komisi AMDAL itu di dalamnya adalah para expert di lingkungan hidup, NGO, komponen masyarakat sipil, akademisi gitu ya, yang menilai apakah dokumen AMDAL ini valid atau enggak gitu. Itu dibentuk oleh kabupaten kota gitu. Nah, setelah mereka mengatakan ini sudah pas, baru si pelaku usaha akan mendapatkan izin lingkungan. Setelah dia mendapatkan izin lingkungan, baru ke tahapan berikutnya kan IMB dan SLF gitu ya. Untuk mendirikan bangunan kita harus mengantung IMB gitu ya. Nah, kalau misalnya si pelaku usaha sudah mengantongi izin usaha, izin lokasi, izin lingkungan, dan IMB gitu ya, itu baru dia masuk ke izin usaha sektoral. Dan kalau kita bicara pertambangan adalah berarti izin usaha pertambangan IP ya. Saya kurang terlalu tahu teknis, tapi itu adalah undang-undang izin sektoral gitu. Jadi setelah kita ngurus izin lokasi, izin lingkungan, dan IMB, dan itu adalah kewenangan di pemerintah kabupaten, baru dia mengurus izin selanjutnya yaitu izin usaha pertambangan gitu. Dan kalau kita bicara izin usaha pertambangan, kalau itu PM penanaman modal dalam asing kan pasti ke provinsi gitu. Tapi kalau kita bicara itu adalah penanaman modal luar negeri pasti ke BKPM gitu ya, ke lembaga OSS yang ada di BKPM teman-teman. Nah, itu alur perizinannya gitu. Nah, apakah kasus Manggarai Timur sekarang itu ada di tahapan yang mana gitu?
di tahapan yang izin lokasi itu menuju izin lingkungan, atau di tahapan yang mana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat semangat reformasi perizinan usaha mulai dari pusat, teman-teman, ada 3 komponen utama yang harus dilihat gitu. Pertama, regulasinya, yang kedua adalah birokrasinya, dan yang ketiga adalah platform layanannya. Kalau kita bicara regulasi berarti bicara undang-undang peraturan daerah gitu ya. Kalau kita birokrasi berarti instansi yang menangani pelayanan perizinan, dan dalam konteks daerah saat ini kalau kita lihat di PP 18 terkait dengan OPD itu menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Itu bicara birokrasinya. Dan kalau kita bicara layanannya, platform layanannya, sekarang eranya sistem online ya teman-teman. Saya ngecek di DPMP TSP-nya Kabupaten Manggarai Timur, saya kira kurang smart ya. Itu yang smart itu bisa tektok antar kita pelayan izin, pemohon izin dengan dinasnya gitu, dengan sistemnya itu. Kalau teman-teman coba buka ya, coba buka sistem layanannya DKI gitu ya. Atau kalau teman-teman di Jogja, coba cek ya teman-teman, PTSP-nya Kabupaten Sleman dan PTSP-nya Kabupaten Kota Jogja gitu. Itu sudah cukup advance gitu ya. Atau Abang Mansetus Darto, coba cek deh di Mall Pelayanan Perizinan Bogor Mas Darto gitu. Jadi kalau kita lihat platform layanan online itu teman-teman, kita masyarakat bisa ngecek gitu ya, sudah sejauh mana perizinan saya, dan itu sangat transparan, akuntabel gitu. Dan belum pernah teman-teman, dan mungkin saya juga pernah buat di status Facebook ya, dalam alur perizinan usaha itu tidak ada SOP atau bahkan di level nasional tidak ada norma standar prosedur kriteria di mana kepala daerah terlibat langsung dalam sebuah proses perizinan gitu ya. Dia hanya tanda tangan akhir izin gitu ya. Setelah semua proses selesai baru dia ada tanda tangan. Meskipun kita tahu ya teman-teman, kalau kita bicara kepala dinas di level daerah, kepala daerah itu sebagai pejabat pembina kepegawaian itu punya wewenang besar, dan pasti kita kurang tahu dengan pasti apakah mereka ada main di belakang gitu, kurang tahu gitu. Tapi kalau kita lihat dari aturan yang namanya proses perizinan itu semuanya melibatkan DPMP TSP dan dinas sektoral terkait. Belum pernah ada SOP atau NSPK di mana kepala daerah terlibat dalam tahapan-tahapan perizinan itu gitu. Sehingga pertanyaan saya sekarang itu, kalau misalnya Pak Kepala, ini kami satu kecamatan ya dengan Pak Bupati sekarang dia, tetanggaan kami sebenarnya. Apakah Bupati untuk kasus Manggarai Timur ya, apakah memang dari sisi pemerintah Manggarai Timur itu tidak mau tahu dengan aturan gitu ya, atau ada unsur lain, sehingga di mana Pak Bupati bisa turun langsung gitu ya, terkait dengan proses perizinan itu gitu. Itu dari saya dulu teman-teman untuk membantu kita diskusi malam-malam ini. Terima kasih.